Halo, saya Aris. Perhatikan tabel data berikut ini yang berisikan 7 kolom data, yaitu kolom date, segmen, country, product, quantity, sales, dan profit. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat analisa terhadap tabel data ini? Misalkan saja kita ingin menampilkan data berapa sih besarnya profit pada tiap-tiap segmen, negara mana yang penjualannya paling tinggi, berapa rata-rata kuantiti terjual di tiap negara, dan lain sebagainya. Dengan cara manual, misalkan saja dengan membuat pivot table dan pivot chart, jelas bisa. Namun aplikasi Excel sebetulnya punya fitur atau perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat analisa data ini secara lebih cepat dibandingkan dengan membuatnya secara manual, yaitu dengan menggunakan tombol perintah Analyze Data. Nah, tombol perintah Analyze Data ini bisa kita dapatkan di dalam tab Home. Ini posisinya ada di bagian paling kanan, yang ini tombol perintahnya. Nah, cara menggunakan perintah Analyze Data ini juga sangat mudah. Caranya pada tabel data yang akan kita buatkan analisanya, tinggal kita klik saja pada salah satu sel di dalam tabel ini, kemudian langsung kita klik tombol perintah Analyze Data. Hasilnya di bagian kanan, ini akan ditampilkan panel baru dengan nama Analyze Data. Pada panel ini, bisa kita lihat beberapa insight yang sudah di-generate secara otomatis oleh Excel dalam bentuk pivot table, pivot chart, atau bahkan chart biasa saja. Namun sebelum kita memilih insight mana yang akan kita gunakan, kita harus mengatur dulu field-field data yang akan dilibatkan dalam insight ini. Caranya, kita klik pada tombol gear yang ada di bagian kanan keterangan Discover Insight ini. Kita klik saja, dan perhatikan berikutnya akan ditampilkan field-field data yang berasal dari sumber data kita. Nah, sebagai contoh, misalkan saja saya tidak membutuhkan analisa untuk data tanggal atau date serta data produk. Maka tinggal kita unchecklist saja. Pada field date, ini saya unchecklist. Kemudian pada field produk, saya unchecklist juga. Jadi artinya nanti Excel akan membuatkan insight tanpa menyertakan kedua field tersebut. Jadi date dan produknya tidak akan dilibatkan. Berikutnya kita tentukan juga mana data teks serta mana data berupa nilai atau angka yang akan dihitung. Untuk data teks atau data lainnya yang tidak akan dihitung, pastikan pengaturannya adalah not a value. Contohnya bisa kita lihat pada field data segmen dan country ini. Di sini terdapat keterangan not value, jadi artinya data-data ini tidak akan dihitung. Kemudian untuk data nilai atau angka yang akan dihitung, kita tentukan kalkulasi otomatisnya. Sebagai contoh di sini kita lihat pada field quantity, sales, dan profit. Di sini terdapat keterangan sum, yang artinya field-field data ini akan menggunakan kalkulasi sum atau penjumlahan. Nah, kita juga bisa merubah data nilai ini ke average atau ke not a value agar Excel tidak melibatkan data-data tersebut dalam kalkulasi. Namun di sini saya biarkan saja menggunakan kondisi defaultnya yaitu sum. Dan jika semua pengaturan sudah selesai, kita klik tombol update dan hasilnya sekarang panel ini hanya akan menampilkan insight dari field-field data yang sesuai dengan pengaturan data yang sebelumnya sudah kita lakukan. Jadi insight yang ditampilkan ini tidak akan ada hasil insight yang menyertakan data tanggal dan produk ya, karena tadi sudah kita atur sebelumnya. Kemudian hasil insight yang ditampilkan pada panel ini juga hanya beberapa saja. Untuk menampilkan semua hasil insight yang berhasil di-generate oleh Excel, kita scroll ke bawah. Perhatikan di sini terdapat link show all 30 results. Kita klik pada link ini. Dan sekarang panel akan menampilkan semua insight yang sudah dihasilkan secara otomatis berdasarkan hasil analisa Excel pada sumber data yang kita gunakan. Berikutnya, kita tinggal memilih mana kira-kira insight yang sesuai dengan kebutuhan untuk analisa data kita. Sebagai contoh, misalkan saja saya ingin menganalisa nilai penjualan dan profit untuk tiap negara atau country.
Nah, kebetulan kalau kita lihat di sini, ternyata ada insight yang sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu sales and profit by country dalam bentuk pivot table ya. Nah, pada insight yang akan kita gunakan ini, kalau kita mau menambahkannya pada worksheet kita tinggal klik tombol insert pivot table. Jadi saya klik, dan hasilnya pivot table secara otomatis akan ditempatkan dalam sheet yang baru, yaitu sheet 1 ini. Pivot table yang sudah dibuat ini jelas bisa kita kustomisasi seperti biasa. Jadi misalkan saja, ini kan hanya menampilkan data sales dan profit. Saya mau tambahkan juga nilai kuantitinya. Jadi tinggal saya drag saja ke bagian value, dan sekarang hasilnya pivot table ini sudah menampilkan nilai sales, profit, termasuk quantity pada tiap-tiap country atau negara. Kita kembali ke panel Analyze Data lagi. Contoh lainnya, mungkin kita lihat di insight yang ketiga ini. Insight ini menunjukkan bahwa segmen government ternyata memiliki nilai quantity yang tertinggi. Nah, kita ingin nih menggunakannya untuk analisa data kita. Caranya sama dengan sebelumnya. Jadi tinggal kita klik saja tombol Insert Pivot Chart ini. Saya klik. Dan pivot chart akan kembali ditampilkan dalam sheet baru yang terpisah. Jadi sekarang ini namanya sheet, maaf, salah. Yang ini ya, sheet 2 ya. Jadi pivot chart ini akan ditampilkan pada sheet 2, dan kalau kita lihat di sini bahkan lengkap dengan pivot tabelnya juga. Kita kembali ke panel Analyze Data lagi. Sekarang kita lihat di bagian atas. Perhatikan di bagian ini. Bisa kita lihat bahwa Excel ternyata sudah menambahkan beberapa preset yang bisa kita gunakan untuk membuat insight data yang lain. Contoh, misalkan saja, kalau kita lihat preset yang pertama, ini adalah percentage of total profit for each country. Jadi kita bisa menggunakan preset ini kalau kita ingin mengetahui berapa sih persentase profit pada tiap-tiap negara. Caranya tinggal kita klik saja. Dan perhatikan hasilnya, kita sudah mendapatkan objek berupa pivot chart yang menunjukkan persentase profit pada tiap-tiap negara. Kalau misalkan ini kita butuhkan, ya sama, tinggal kita klik tombol Insert Pivot Chart, atau untuk kembali ke tampilan panel sebelumnya, tinggal kita klik saja tombol back ini, Return to Result. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian yang paling atasnya, di atas preset ini, ada kotak isian yang bertuliskan Ask a question about your data ya. Nah, pada kotak isian ini, kita bisa mengetikkan insight apa sih yang kita butuhkan. Misalkan dari sekian banyak insight yang dihasilkan oleh Excel, ternyata tidak ada yang sesuai. Misalkan saja kita ingin mengetahui berapa sih total sales pada tiap segmen. Maka pada kotak isian ini, saya ketikkan total sales for each segment. Kemudian enter, dan sekarang perhatikan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk pivot chart. Ini berupa cluster bar ya. Kalau misalkan bentuk chartnya tidak sesuai, kita bisa mengkustomisasi apa yang kita ketikkan tadi. Jadi ini saya klik pada kotak isian ini, lalu saya tambahkan. Misalkan saya ingin pivot chartnya ini berupa area chart. Jadi tinggal saya tambahkan S area chart. Lalu enter lagi, dan sekarang hasilnya sudah ditampilkan berupa objek area chart. Contoh yang lain, kita klik dulu tombol silang untuk menghapus tulisan sebelumnya. Kita juga bisa melihat nilai tertinggi ataupun terendah. Contoh, misalkan kita ingin mengetahui berapa sih, bukan berapa, mungkin kita pengen mengetahui 3 segmen yang punya profit paling tinggi. 3 segmen yang punya profit paling tinggi. Maka pada kotak isian ini, kita masukkan top 3 profit for each segment. Enter, dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk pivot table. Kalau kita ingin hasilnya dalam bentuk pie chart, misalkan, kita tambahkan lagi di belakang. S, pie chart,
kemudian enter. Ya, dan hasilnya akan ditampilkan pie chart yang menunjukkan 3 segmen yang punya profit paling tinggi. Dan sama dengan sebelumnya, misalkan kita mau menambahkan ini pada worksheet kita, artinya kita tinggal menggunakan lagi tombol insert pivot chart ini. Saya coba klik saja. Dan sekarang chart ini sudah ditambahkan pada sheet yang terpisah lagi, yaitu pada sheet 3. Oke. Dan demikian seterusnya. Jadi artinya kita tinggal pilih saja dari sekian banyak insight yang di-generate oleh Excel pada panel ini. Atau bisa juga kita menggunakan preset yang disediakan. Atau bahkan kita bisa menuliskan sendiri apa sih kebutuhan kita terkait data yang mau kita analisa. Nah, sampai tahapan ini kita sudah bisa melihat bagaimana Excel dapat membuat insight data secara cepat untuk membantu analisa data kita. Namun kekurangannya adalah setiap objek itu akan selalu ditempatkan dalam sheet baru yang terpisah. Jadi contoh tadi kita sudah membuat 3 objek dan hasilnya ya ada 3 sheet ya. Sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Jadi kalau kita mau membuat satu dashboard saja, jelas ada pekerjaan tambahan. Jadi setiap objek ini harus kita salin atau kita pindahkan ke sheet yang lain. Sebagai contoh, misalkan saya buat saja di sini satu sheet baru. Mungkin saya kasih nama sheet report seperti ini. Kemudian kita coba salin ya. Jadi pivot dari sheet 1 ini saya coba copy saja. Terus saya pindahkan ke sini. Kita atur dulu biar terlihat semua nilainya. Kemudian chart dari sheet 2 ini saya coba salin. Pivotnya nggak usah. Ini saya coba paste di sini. Satu lagi yang pie chart saya coba salin, copy, lalu paste di sini. Dan sekarang hasilnya kita sudah punya satu sheet baru yang memuat semua objek yang tadi sudah kita buat ya. Nah, berikutnya agar sheet-sheetnya tidak terlalu banyak, jumlah sheetnya nggak kebanyakan, ini kan banyak banget ya, ada data, sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan report. Nah, kita bisa sembunyikan saja sheet 1, 2, dan 3 ini. Jadi saya pilih sheet 1, tahan tombol kontrol, pilih sheet 2, lalu sheet 3, klik kanan, lalu kita pilih hide. Hasilnya sekarang pada workbook ini hanya ditampilkan 2 sheet saja, yaitu sheet data yang berisikan sumber datanya, serta sheet report yang sudah menampilkan objek-objek hasil insight tadi yang mungkin bisa membantu kita terkait dengan analisa data yang kita butuhkan. Nah, demikian tutorial singkat kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan untuk melakukan analisa data secara cepat pada aplikasi Excel. Dan sampai ketemu lagi dalam video-video tutorial lainnya.